Halo, asa kabar people? Selamat pagi, senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online kita di pagi hari ini. Dan saya percaya di pagi hari ini kita antusias, kita gak sabar untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Dan saya juga menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali bergabung dalam ibadah online. Welcome home, kami senang Bapak Ibu Saudara bisa bersama-sama beribadah dengan kami. Dan sehabis ibadah, Bapak Ibu Saudara jangan lupa untuk mengklik link yang terdapat di layar handphone atau gadget Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan beberapa pengumuman untuk sepekan ke depan. Yang pertama, Moving Class akan dilaksanakan hari ini tanggal 8 November pukul 1 siang waktu Indonesia Barat atau pukul 2 siang waktu Indonesia Tengah. Bagi Bapak Ibu Saudara yang telah menyelesaikan rangkaian kelas encounter dan bahan pemuritan bisa mengikuti kelas ini. Di kelas ini Bapak Ibu Saudara akan diperlengkapi dengan nilai-nilai di dalam rumah Tuhan. Yang kedua, Midweek Devotion akan diadakan pada tanggal 11 November pukul 7 malam waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan saya percaya lewat Midweek Devotion ini kita akan diberkati lewat banyak kesaksian dari orang-orang yang luar biasa tentunya. Dan yang ketiga, Encounter Class akan diadakan pada tanggal 15 November pukul 1 siang waktu Indonesia Barat atau pukul 2 siang waktu Indonesia Tengah. Dan saya percaya lewat kelas ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran tentang keselamatan, tentang lahir baru, bahkan pelajaran-pelajaran yang lain yang akan memberkati kehidupan kita sehingga kita bisa mengalami Tuhan lebih dalam lagi. Amin. Jadi pastikan kita bisa menghadiri setiap event-event kejemaatan sepekan ke depan. Baik Bapak Ibu Saudara, di bulan ini kita masuk dengan tema yang luar biasa, yakni testify, yaitu bersaksi. Saya akan membacakan ayat di dalam Yohanes 11 ayat 45 yang berkata, banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa hidup kita harus menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tujuannya apa? Untuk membawa mereka datang dan percaya kepada Yesus. Namun untuk memiliki kesaksian yang penuh di dalam kehidupan kita, kita harus mampu menghadirkan Yesus di dalam hidup kita. Sama halnya seperti Maria dan Marta yang mampu menghadirkan Yesus di tengah-tengah kehidupan mereka, yang mampu menghadirkan Yesus di tengah-tengah duka mereka, karena mereka kehilangan orang yang mereka kasihi. Dan pada akhirnya Yesus hadir di tengah-tengah hidup mereka dan melakukan perkara yang ajaib, yakni apa? Lazarus dibangkitkan. Saya percaya ketika kita mampu menghadirkan Yesus di dalam kehidupan kita, kita juga mampu menghadirkan kuasa, perbuatan, mujizat, bahkan hal-hal yang luar biasa yang mampu Yesus lakukan dalam hidup kita. Sehingga apa? Kita dapat menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kita mampu menceritakan hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sudah perbuat di dalam kehidupan kita semua. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita mampu menghadirkan Yesus di dalam hidup ini. Sehingga apa? Kita memiliki kesaksian yang penuh. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memuji menyembah Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat kemurahan Tuhan, buat anugerah Tuhan, di mana kami mau beribadah, memuji, menyembah Engkau. Kami ingin memberikan yang terbaik. Kami mau bersorak-sorai, mengangkat tangan kami mau bertepuk tangan, dan kami merindukan hadirat Tuhan datang, melawat dan menjamah kehidupan kami semua. Dan kami siap untuk memuji menyembah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya undang semuanya untuk bisa bangkit berdiri.
pagi Bapak Ibu Saudara, hari Minggu yang sangat cerah, amen. Pastikan hati dan semangat kita pun cerah, amen. Come on, mari kita memuji Tuhan. Woo! Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Oh, Jesus. I'm not gonna live by what I see. Not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. Woo! I can do all things, 'cause it's you give me strength. Oh, nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Woo! Mari saudara. Not gonna live by what I see. Amen. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. Oh, I know that you can do anything. To you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Woo! Come on! I believe in you. I believe, yes God. I believe in you. I believe in you. I believe, oh, I believe. Everyone sing, I believe, yes God. I believe in you. I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, bright eyes are open. Strongholds are broken. Woo! I am living by faith. Nothing is impossible. Through you, I can do anything. Yes, God, I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I believe. Woo! I believe in you. I
believe, I believe, I believe, believe God. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. Hallelujah. We believe in you, God. All things are possible. Amin, 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 amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk bisa duduk kembali. Hai Tin, kok aku lihat kamu dari tadi senyum-senyum sendiri sih? Iya nih Fa, aku sebenarnya lagi liatin email. Dan di email aku baru dapat email dari salah satu perusahaan yang aku idam-idamin kalau aku keterima. Hah? Kamu keterima? Congrats ya Tin. Iya, sama-sama Fa. Anyway Fa, aku mau cerita tentang kebaikan Tuhan di minggu ini. 2 bulan lalu aku sudah kehilangan pekerjaan aku dan aku sulit melewatinya. Dan waktu itu juga aku bernazar di hadapan Tuhan untuk terus mengasihi Tuhan. Aku berkomitmen untuk terus memberikan persembahanku di hadapan Tuhan. Aku mempertaruhkannya di hadapan Tuhan. Bahkan ketika aku nggak bekerja sekalipun, aku nggak mau mengurangi nominal yang akan aku berikan. Dan kamu tahu Pak, aku sudah keterima di 5 perusahaan. Aku berdoa dan meminta hanya 1 perusahaan. Tapi Tuhan memberikan lebih daripada apa yang aku minta. Wow, aku terberkati banget loh Tin sama cerita kamu, keren banget. Aku jadi teringat sama satu firman di 1 Samuel 2 ayat 18. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkan kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Nah, aku mengerti poin pentingnya ketika Hana berani mempertaruhkan dan bernazar hal yang paling penting dalam kehidupannya, maka Tuhan akan bertanggung jawab dan Tuhan akan memberikan hal yang lebih dari apa yang kita minta. Wow, God is good ya Pak. Ya, betul banget Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, saya percaya ketika kita berani memberikan persembahan yang terbaik, Tuhan akan menjamin kehidupan kita. Bahkan lebih dari apa yang kita minta, Tuhan sudah sediakan. Mari buat Bapak Ibu Saudara yang sudah siap memberi, Bapak Ibu Saudara bisa mentransferkan ke rekening yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara atas nama Gereja El Shaddai Injil Penuh. Dan kita juga sudah menyediakan barcode yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa mentransferkannya. Ketika semuanya sudah memberi, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur sungguh buat pagi hari ini di mana kami mengerti Tuhan ketika kami berani memberi persembahan yang terbaik, Tuhan menyediakan, Tuhan menjamin seluruh kebutuhan kehidupan kami melebihi apa yang kami minta. Kami siap untuk memberi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari saudara kita mau sembah Tuhan. Kami datang hari ini Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang besar. Biarkan sepanjang kehidupan kami serukan kebesaran-Mu Tuhan. Kami mengagungkan kebesaran-Mu Tuhan. Gak ada satupun yang lebih besar dari Engkau. Dan hari ini kami datang menyembah Allah yang besar, Allah yang hidup. Kau Allah
hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku serukan kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Ajarku berserah, amin Tuhan. Kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan, walau ku berjalan, yes, God, di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Oh, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, oh God, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Oh, Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja. Mari katakan, Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa, surga bumi, oh, Yesus,
bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa Tuhan, tiada yang lebih besar dari Engkau. Kau yang terbesar, Kau termulia Tuhan. Biar kehendak-Mu terjadi di bumi seperti di surga. Oh, besar Engkau Tuhan, kami serukan Engkau besar, kami nyatakan Engkau besar. Biarkan sepanjang hidup kami nyatakan Engkau Allah yang besar. Oh Tuhan, berkuasalah, berdaulatlah Tuhan. Kau yang berkuasa, surga bumi, come on, kan menyembah Yesus Raja segala. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamat. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku. Amin Tuhan. Akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Oh, aku percaya Tuhan bahwa masa depanku terjaga di tangan-Mu. Amin, amin Tuhan. Amin Tuhan, amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat apa yang Tuhan telah kerjakan selama 1 minggu yang lalu. Tuhan, kami berdoa pagi hari ini kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, apa yang akan disampaikan pada pagi hari ini akan membukakan mata rohani dan mata jasmani kami Tuhan, untuk kami mengerti Tuhan tentang kebenaran firman-Mu. Biar setiap telinga mendengar, biar setiap hati menangkap. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Mari setiap kita yang siap mendengarkan firman Allah, kita katakan amin. Oke, haleluya. Bagaimana kabar Anda pada minggu pagi hari ini? Saya percaya Anda ada dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Amin. Mari katakan kanan kiri saudara sekalian, selamat hari Minggu. Ya, mari kita sambut hari Minggu pagi ini
dengan hati yang penuh dengan sukacita dan dengan kesiapan kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Well, seperti yang kita tahu bahwa di bulan November ini kita ada di dalam bulan dengan tema Testify, ya, yang artinya bersaksi. Amin. Ya, saya percaya bahwa sepanjang 2020, ya, saudara-saudari semua, dari Januari, ya, kita akan masuk di bulan November ini. Saya percaya pasti sudah banyak banget kesaksian. Ya, saya juga secara pribadi punya kesaksian karena tema tahun ini adalah proof. Ya, kita ada di Proof 2020, artinya pembuktian. Saya percaya ada banyak pembuktian-pembuktian yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Anda, ya, sama seperti Tuhan mengerjakannya dalam kehidupan saya percaya Tuhan mengerjakan di dalam kehidupan Anda. Yuk, mari kita masuk ke dalam khotbah kita di minggu pagi hari ini. Oke, judulnya saya kasih judul Small Things Matter. Ya, jadi hal-hal kecil itu penting di dalam kehidupan kita. Ya, nah apa hubungannya dengan bersaksi? Oke, mari. Saya mau mengawali dengan mengatakan seperti ini, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bahwa bersaksi itu adalah sebuah hal yang sangat penting, ya. Jadi kalau Yesus melakukan bersaksi selama masa hidupnya di atas muka bumi, saya percaya bahwa kita pun harus bersaksi selama kita hidup di atas muka bumi ini, ya. Nah, bersaksi adalah sebuah keharusan bagi setiap orang pengikut-pengikut Kristus, ya. Katakan keharusan. Amin. Nah, itu bukanlah sebuah pilihan. Nah, jadi kita nggak bisa memilih apakah kita mau bersaksi atau kita nggak bersaksi. Ya, jadi itu bukan pilihan. Jadi bersaksi adalah sebuah keharusan mutlak, ya. Nah, tapi masalahnya tidak semua orang ya senang bersaksi. Ya, kenapa? Karena waktu kita menganggap itu sebagai suatu tuntutan, ya, sebagai suatu hal yang membebani kita, pasti kita nggak akan enjoy. Tapi kalau kita melakukannya karena kita tahu bahwa bersaksi adalah sebuah gaya hidup yang memang harus kita miliki sebagai pengikut Kristus, saya percaya bersaksi adalah sebuah hal yang menyenangkan untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, saya mau rangkum begini, saudara. Bersaksi itu adalah menceritakan pengalaman. Nah, sesimpel itu, as simple as that. Bersaksi adalah menceritakan pengalaman. Ya, jadi pengalaman itu kan bisa bermacam-macam. Ya, kadang kita mentester satu makanan, lalu kita akan review makanan tersebut. Kita akan review, misalnya kita makan sambal tertentu atau jenis makanan tertentu, kita akan review. Nah, review itu kan disebutkan sebagai pengalaman kita. Kita menceritakan pengalaman kita. Ya, pengalaman itu adalah hal-hal yang kita rasakan, ya, kita kecap sama seperti yang Pastor Edo bagiin, hal-hal yang kita lihat, hal-hal yang kita alami di dalam kehidupan kita. Ya, contohnya, misalnya saya pergi ke suatu tempat, ya, saya pergi ke objek wisata tertentu. Nah, setelah saya pulang dari objek wisata tersebut, saya bisa saja menjadi senang banget ataupun jadi kesel banget, ya, tergantung apa yang saya alami di dalam objek wisata tersebut. Nah, kalau saya senang, ya Bapak Ibu, saya akan cerita sama orang lain bahwa, ayo yuk pergi ke situ, karena di tempat itu tuh permainannya banyak, wahananya seru banget, ya, suasananya oke banget gitu. Jadi saya akan cenderung untuk bisa menceritakan apa yang saya alami, ya. Makanya kalau kita lihat, ya, di aplikasi-aplikasi travel gitu, ya, yang biasa menyediakan tiket pesawat ataupun hotel gitu, ya, Anda bisa lihat situ ada satu bagian, ada satu menu tulisannya review atau ulasan. Nah, isinya itu Bapak Ibu Saudara adalah pengalaman-pengalaman yang yang mereka alami dan mereka bagikan, mereka tuliskan itu di internet gitu. Ya, jadi pengalaman itu ya sesimpel itu, apa yang kita rasa, apa yang kita alami. Jadi biasanya kalau saya tuh sebelum pergi ke suatu tempat, saya lihat dulu review, saya lihat dulu ulasannya dari tempat tersebut. Biasanya orang bilang,
makanannya nggak enak gitu ya, ataupun objek wisatanya terlalu jauh gitu. Jadi kita akan bisa mengukur pengalaman kita kelak berdasarkan apa yang orang lain telah alami. Nah, jadi as simple as that gitu. Nah, kalau misalkan saya pergi misalnya ke suatu hotel dan saya dilayani dengan baik, saya akan satisfy dan saya akan menceritakan itu kepada orang lain. Atau saya makan makanan tertentu, atau saya pakai produk tertentu, and I'm happy, lalu saya akan cerita kepada banyak orang tentang pengalaman saya memakai produk tersebut. Jadi, bersaksi itu adalah hal yang sederhana. Katakan sama-sama sederhana. Yes, sederhana banget ya. Jadi, menceritakan pengalaman yang kita alami. Jadi jangan ribet gitu. Ya, memang kecuali Bapak Ibu, saudara-saudari ingin pergi ke suatu tempat misi tertentu, ya itu harus ada metode tertentu di dalam pemberitaan Injil, ataupun kita ingin melaksanakan event tertentu, ada program-program pemberitaan Injil tertentu, iya kita harus pelajari metodenya. Tapi kalau bersaksi setiap hari, ya sesimpel kita membagikan pengalaman hidup kita sehari-hari. So, jadikan ini gaya hidup. Ya, kayak kita sharing aja, kayak kita curhat aja sama teman. Nah, saya mau bagiin dari 2 Korintus 8 ayat 3. Firman Tuhan berkata, "Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka." Nah, di ayat ini ya, di 2 Korintus 8 ayat 3 ini, Paulus menceritakan tentang pengalamannya yang dia alami ketika dia ada di jemaat Makedonia. Jadi ketika Paulus mengunjungi jemaat Makedonia, dia menceritakan pengalamannya tentang apa yang dia lihat dan dia rasakan tentang jemaat tersebut. Ya, dia tulis saudara di kitab Korintus bahwa Paulus bersaksi bahwa apa yang dia lihat dan dia alami tentang bahwa bagaimana murah hatinya jemaat Makedonia ini, bahwa sekalipun mereka miskin, bahwa sekalipun mereka tidak berkelimpahan, tapi mereka itu senang sekali memberi. Bahkan dikatakan mereka itu memaksa agar pemberian mereka itu diterima oleh para rasul-rasul sebagai bagian dari perjalanan misi. Nah, apa yang Paulus bagikan ini saudara, dia tuliskan pengalaman dia selama dia berada di jemaat Makedonia itu dia tuliskan. Ya, kalau saya belajar tentang testify, saya tuh melihat banget kepada satu pribadi yang namanya Paulus. Ya, dia salah satu idola saya. Kalau di dalam saya pembacaan saya Alkitab, dia salah satu idola saya karena apa yang dia lakukan dan dia kerjakan itu sangat-sangat menginspirasi kehidupan saya. Nah, Paulus menuliskan bahwa jemaat Makedonia ini luar biasa banget. Nah, sama seperti apa yang Paulus alami, demikianlah kita harus berlaku di dalam testify sehari-hari. Jadi sesimpel itu, menceritakan pengalaman kita kepada orang lain. Ya, nah Paulus menuliskannya di dalam surat-suratnya. Ya, no wonder, ya nggak heran bahwa Paulus menjadi rasul ya yang kitabnya itu mendominasi di dalam kitab Perjanjian Baru. Ya, saya berharap apa yang Paulus kerjakan itu bisa menginspirasi kita ya, bahwa bagaimana apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, apa yang dia kerjakan itu dia bukukan, dia tuliskan, dan efeknya apa Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian? Efeknya adalah miliaran orang yang membaca firman Tuhan bisa diselamatkan ya, miliaran orang yang membaca kesaksiannya, yang membaca perjalanannya bisa disadarkan, ya, bisa hidup di dalam kebenaran. Nah, the same power that live in Paul also lives in us, ya. Kekuatan, power, kuasa yang sama yang hidup di dalam Paulus itu juga bisa hidup di dalam kita. Ya, sekarang zaman udah canggih, kita bisa punya banyak metode, Bapak Ibu Saudara ya, untuk kita membagikan kesaksian kita. Kita punya banyak cara untuk bisa kita sharing apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Sekarang zamannya internet, ya kita punya banyak platform, ya punya banyak aplikasi yang bisa membantu kita untuk share, ya, dan bahkan kita punya banyak teman-teman, kita punya banyak komunitas, kita punya banyak tempat untuk kita bisa membagikan, ya.
Anda kebayang nggak kalau Anda punya banyak pengalaman dan Anda nggak membagikan itu kepada siapa-siapa? Ya, itu sama seperti Anda makan dan makan dan makan dan itu nggak kebuang sama sekali ya. Kebayang bahwa itu akan jadi penyakit ya. Ya, Tuhan kasih kita pengalaman itu untuk tujuannya adalah pertama pasti supaya kita dewasa di dalam pengenalan firman Tuhan. Yang kedua adalah supaya kita membagikannya. Ya, jadi pengalaman yang Tuhan kasih, kekayaan pengalaman yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita itu supaya kita bagi lagi buat banyak orang. Ada amin? Nah, oke. Nah, bagi saya bersaksi itu ya dapat saya ringkas adalah it's a lifestyle. Ya, Paulus berkunjung kepada satu kota ke kota lain, berkunjung dari satu jemaat ke jemaat lain, dan dia menuliskan. Simple banget, saudara. Ya. Nah, mulai hari ini kita bisa tuliskan, kita bisa buat summary, ya apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Ya, baik itu lewat buku, baik itu lewat platform sosial media, baik itu lewat komunitas kita, banyak sekali hal-hal yang bisa kita kerjakan. Nah, anehnya ya Bapak Ibu Saudara-saudari, lucunya begini, kalau kita disuruh untuk menceritakan pengalaman kita, biasanya tuh lidah kita tuh akan keluh ya, mau cerita apa ya, mau bagiin apa ya gitu. Kadang-kadang kita tuh suka bingung kita mau bagiin apa. Tapi anehnya gitu, kalau kita sharing sama orang, ya cerita itu mengalir aja gitu ya. Kalau kayak curhat itu mengalir aja. Nah, jadi buat itu sebagai gaya hidup, ya supaya nggak ada tuntutan apa-apa. Ya, biasanya gini, kalau saya biasa menemani anak-anak saya sekolah secara online ini ya, biasanya untuk anak-anak yang kecil disuruh ceritakan pengalaman Anda ketika Anda liburan. Ya, nah biasanya justru kita malah bingung nih, nyeritain apa ya, pengalaman yang mana ya gitu. Tanpa kita sadari sebenarnya pengalaman kita tuh banyak banget gitu. Ya, jadi tapi tanpa disuruh ya kadang-kadang kita bisa gampang banget itu untuk mengalirkan cerita tentang pengalaman-pengalaman kita. Nah, oleh karena itu jangan jadikan bersaksi itu sebagai beban, jadikan itu sebagai kesenangan, jadikan itu lifestyle. Ya, you know what lifestyle is? Lifestyle adalah ketika segala sesuatu itu dikerjakan secara konsisten. Nah, ketika itu tidak dikerjakan, akan terjadi suatu reaksi yang aneh di dalam kehidupan kita. Sama seperti kalau orang biasa olahraga, ya dia jadikan olahraga lifestyle-nya. Ketika dia tidak berolahraga, maka akan terjadi sesuatu reaksi yang aneh pada tubuhnya. Betul ya? Akan terjadi sesuatu yang berbeda pada perasaannya. Nah, begitu juga dengan kita. Ketika kita punya lifestyle bersaksi, nah ada sesuatu yang berbeda. Nggak enak rasanya kalau nggak bersaksi. Amin. Well, let us continue kepada Matius 13 ayat 16 sampai 17. Firman Tuhan berkata, tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Haleluya. Nah, camkan ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Banyak nabi, banyak orang ingin melihat apa yang Anda lihat, ingin mendengar apa yang Anda dengar. Jadi banyak orang ya ingin merasakan pengalaman seperti yang Anda alami. Ya, waktu saya bersaksi tentang bahwa bagaimana saya sembuh secara mukjizat dari sakit batu empedu, ya Anda bisa lihat di channel ini, di Unshakable Church Channel, ada YouTube-nya saudara, tentang bahwa bagaimana Tuhan secara ajaib menyembuhkan saya. Nah, banyak orang ingin mengalami hal-hal seperti itu. Betul ya? Padahal waktu saya melewatinya itu penuh dengan perjuangan, ya, dengan rasa sakit. Tapi saudara, ketika saya sudah selesai mengalaminya, banyak orang ingin mengalami, ya, ingin sembuh dari sakit penyakit, ingin mengalami kesembuhan yang mukjizat. Ya, atau ketika ada orang menceritakan bahwa bagaimana pertolongan Tuhan ketika dia lagi ada dalam kesusahan secara finansial, Tuhan punya cara. Nah, banyak orang ingin mengalami apa yang Anda alami. So hari ini jangan sembunyikan apa yang harus Anda ceritakan kepada banyak orang. Ya, jangan pelit saudara untuk bercerita tentang kehidupan kita.
Karena berbahagia matamu karena melihat, dan berbahagia telingamu karena mendengar. Ya, kita harus bersyukur saudara, karena kita punya banyak pengalaman. Ya, nah pengalaman itu adalah bahan mentah atau materi untuk kita bersaksi. Nah pengalaman itu kan ada suka dan ada duka ya saudara ya. Nah pengalaman suka itu bisa kita jadikan materi di dalam kesaksian kita. Bahkan pengalaman duka pun bisa kita jadikan materi di dalam kesaksian kita. Saya punya banyak pengalaman suka tentang bahwa bagaimana Tuhan itu memberkati kehidupan saya luar biasa. Tapi saya juga punya banyak cerita duka saudara tentang bahwa bagaimana saya ada dalam kondisi-kondisi terpuruk di dalam kehidupan saya. Dan Tuhan memampukan, membangkitkan saya kembali dari kondisi-kondisi tersebut. Saya mau cerita sedikit tentang, mungkin sebagian dari kita sudah tahu bahwa saya kehilangan kedua orang tua saya beberapa tahun yang lalu. Pertama-tama papa saya, lalu menyusul 2 tahun kemudian mama saya. Ketika kedua orang tua saya itu berpulang kembali kepada Bapa di surga, saya sebagai seorang anak, saya punya duka cita yang mendalam. Ya, saya punya rasa kehilangan yang sangat mendalam. Ya, bagi saya yang mengalaminya berat saudara. Tapi ketika saya sudah berhasil melewati masa-masa tersebut, saya bisa cerita. Saya bisa cerita kepada orang-orang yang mengalami kondisi-kondisi yang sama dengan apa yang saya pernah alami. Tentang, jadi kuat. Tuhan tuh selalu punya waktu. Tuhan tuh selalu punya cara. Tuhan tuh selalu punya alasan. Ya, di dalam setiap hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya bisa menceritakannya dengan sangat legowo banget ya. Kenapa? Karena saya udah ngelewatin. Ya. Nah, ketika saya menguatkan hati orang yang sedang berada dalam kondisi berduka, saudara, apa yang saya bagikan, pengalaman yang saya bagikan, itu sangat-sangat bisa menguatkan. Ya, itu sangat-sangat bisa membangkitkan harapan. Nah, cerita kita itu membangkitkan harapan. Ya, dalam kehidupan dan di dalam masa-masa sulit orang lain. Amin. Ya, makanya Anda perlu tonton Midweek Devotion kita setiap Rabu. Karena di Midweek Devotion itu banyak cerita-cerita, pengalaman-pengalaman. Ya, testimoni-testimoni di mana setiap orang mengalami hal-hal yang sulit dan Tuhan luputkan mereka dari hal-hal tersebut. Ya. Dan saya juga punya banyak cerita suka bagaimana Tuhan meluputkan saya ya dari perkara-perkara yang menyedihkan, lalu itu menjadi happy ending di dalam kehidupan saya. Saya punya banyak cerita suka seperti itu. Nah, itu membuat saya bisa mengambil kesimpulan bahwa jadilah kaya di dalam pengalaman akan Tuhan. Amin. Katakan sama-sama, jadilah kaya dalam pengalaman. Amin ya. Jadi kaya di dalam pengalaman. Jangan mau ya Bapak Ibu saudara-saudari, jangan mau miskin di dalam pengalaman. Ya. Karena saya katakan tadi, pengalaman adalah bahan mentah, materi ya dari kesaksian kita. Ya, kalau nggak punya pengalaman, nanti nggak punya apa-apa untuk diceritain. Ya, bagaimana saya mau menceritakan kepada anak cucu saya kelak tentang pengalaman-pengalaman saya di dalam Tuhan. Nah, hanya oleh hal-hal yang saya lalui. Nah, oleh karena itu, jangan tolak setiap pengalaman. Ya, kita kan seringkali menolak pengalaman dari Tuhan. Jangan ditolak. Amin. Oke, saya mau bagian dari Filipi 4 ayat ke-12. Oke. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ya, nah ini Paulus menuliskan ini. Ya, saya terinspirasi banget dengan apa yang Paulus katakan. Aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Saya juga bisa menyaksikannya. Saya tahu apa itu kekurangan dan saya tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, gak ada yang rahasia. Nah, menarik saudara bahwa ini di garis bawah ya, bahwa cara Tuhan menunjukkan rahasia firman-Nya adalah dengan memberikan kita banyak pengalaman. Ya, catat ya, note ya.
cara Tuhan menunjukkan rahasia firman-Nya adalah dengan memberikan kita banyak pengalaman. Ada amin. Nah, sama seperti lewat firman ini, Paulus katakan, ya, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Paulus penjara pernah, duduk di pemerintahan pun pernah. Ada amin, ya. Paulus, ya, dihormati pernah, ya Bapak Ibu Saudara, ya. Tapi dihina juga pernah. Amin. Paulus nyaris mati pernah, tapi mengalami hidup yang berkemenangan juga acap kali dia alami bersama Tuhan. Nah, jadi Paulus mengalami banyak hal. Nah, itu yang Paulus ceritakan di dalam kesaksian-kesaksiannya, di dalam kitab-kitabnya. Makanya dia katakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan. Nah, Paulus mengalami banyak hal-hal yang up and down. Saya juga mengalami banyak hal-hal yang up and down dalam kehidupan saya. Sometimes penuh dengan air mata, ya, but sometimes penuh dengan sorak-sorai. Nah, segala hal itu, saudara, layak untuk bisa diceritakan buat banyak orang. Nah, hal-hal tersebut layak untuk bisa disaksikan. Perkara-perkara tersebut layak untuk bisa disaksikan buat banyak orang. Saya mau bagiin begini, saudara. Judul khotbah saya adalah Small Things Matter. Artinya hal-hal kecil itu berarti. Nah, kadang kita nih ingin menyaksikan hal-hal yang besar, yang wow, yang dahsyat. Enggak salah. Tapi sometimes kita lupa bahwa bersaksi adalah lifestyle. Sehingga kita cenderung untuk mewowkan, ya, begitu banyak hal. Padahal hal-hal kecil dalam kehidupan kita itu sangat berarti. Mungkin hari ini buat orang yang duduk di samping kanan kiri saudara, mungkin cerita-cerita kecil kita sangat berarti untuk orang-orang yang ada di dalam kontak phone number Anda. Ya, mungkin cerita-cerita kita itu sangat berarti bagi follower-follower Instagram Anda, bagi follower-follower friends atau friends di Facebook Anda. Mungkin itu sangat-sangat berarti. Ya, cerita kecil, cerita bahwa bagaimana mungkin kita melewati banyak perkara-perkara, mungkin tadinya kita kelaparan, Tuhan punya cara untuk memberkati kita, untuk memberi kita makan. Banyak sekali perkara untuk kita bisa cerita kepada banyak orang. Nah, tidak perlu menunggu hal yang besar terjadi baru kita bersaksi. Catat ini, ya, tidak perlu menunggu hal yang besar terjadi untuk kita bisa bersaksi. Bersaksilah mulai dari hal-hal yang kecil. Ya, it is good kalau kita punya hal-hal yang besar untuk kita saksikan. It is good. Tapi jangan menunggu hal-hal yang besar dulu baru kita mau bersaksi. Mulai dari hal-hal yang kecil, ya. Nggak perlu dapat berkat besar untuk bisa bersaksi. Mulai dari berkat yang kecil, ya. Kadang kita bersaksi, misalnya kita tiba-tiba ada orang transfer duit, dalam jumlah yang banyak, yang tidak pernah saya kira. Ya, kalau itu mah memang layak, saudara, ya, untuk disaksikan. Tapi pernahkah kita bersaksi bahwa kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan kita kesehatan, Tuhan memberikan kita kekuatan di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan harian kita. Tuhan memberikan kita kemampuan di dalam mengurus anak-anak. Bersaksi, saudara, ya, bahwa bagaimana itu Tuhan yang memberikan kita pertolongan-pertolongan di dalam masa-masa yang sulit. Itu Tuhan, itu anugerah Tuhan, ya. Saudara nggak perlu nunggu saudara lumpuh dulu, lalu berjalan, baru saudara bisa bersaksi. Ada amin, ya. Tapi bagaimana Tuhan meluputkan kita dari banyak sakit penyakit, itu juga perlu kita saksikan. Ada amin, ya. Itu juga perlu kita saksikan. Ya, kenapa? Karena itu pun pekerjaan Tuhan. Mungkin waktu Anda membagikan ini, seperti Anda seakan-akan seperti sedang cerita aja gitu ya sama orang. Seperti seakan-akan sedang sharing. Tapi tahukah Anda, mungkin orang yang Anda ceritakan itu sangat-sangat membutuhkan pengalaman-pengalaman yang Anda alami. Ya, so always start from small things. Always mulai di dalam hal-hal yang kecil.
Ya, saya percaya kalau kita terbiasa membagikan hal-hal yang kecil, Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar, membuat pengalaman-pengalaman yang mukjizat dan ajaib untuk kita bisa bagikan bagi banyak orang. So, hari ini mulai dari hal-hal yang kecil. Ya, jangan abaikan hal-hal yang kecil. Ya, yang bisa menceritakan betapa baiknya Tuhan itu. Bukan, saudara, kalau kita bersaksi itu ya, bukan seakan-akan kita itu pengen sombong ya, atau pengen terkenal. Enggak. Tujuan akhirnya dari bersaksi adalah memuliakan Tuhan. Membuat orang bisa melihat Kristus hidup di dalam kita. So the final goal, the final result, supaya orang melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Ya, jangan bilang bahwa nanti kalau saya cerita kayaknya saya sombong nih gitu. Bukan. Tapi fokusnya adalah pekerjaan Kristus, bukan fokusnya Anda, tapi fokusnya adalah pekerjaan Kristus. Kalau ya kita menceritakan dan memuliakan Kristus, and people will see siapa Kristus di dalam kehidupan kita. Asik ya saudara ya, dengan bercerita kita jadi menceritakan Kristus dalam kehidupan kita. Nah, menjadikan hidup kita berkat bagi orang lain, ya itu juga adalah pelayanan kita. Ada amin ya. Menjadikan hidup kita berkat adalah salah satu bentuk pelayanan kita. Ya, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Ya, nah nanti di beberapa minggu ke depan saya akan membagikan lagi tentang bahwa bagaimana kita menjadi berkat baik dalam perkataan maupun perbuatan. Ya, nah kita nggak pernah tahu ya perbuatan mana atau perkataan mana yang akan berdampak buat kehidupan buat orang lain. Tapi jadilah konsisten di dalam membagikan kesaksian hidup kita. Jadilah konsisten di dalam menceritakan pengalaman kita. Ya, tugas kita adalah menyebarkan sebanyak mungkin kesaksian tentang bahwa bagaimana hebatnya dan dahsyatnya pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kita nggak bisa pilih nih orang siapa yang akan diberkati oleh kesaksian kita, ya, atau cerita mana yang kira-kira itu akan memberkati orang lain. Nah, kita kan nggak bisa pilih, ya, belum tentu apa yang kita ceritakan itu cocok ya dengan apa yang orang lain butuhkan. Tapi kalau kita menceritakan sesering mungkin, sekonsisten mungkin, dan buat itu menjadi gaya hidup kita, ya sekecil apapun itu kita biasakan untuk bercerita. Saya percaya banyak orang akan diberkati oleh kesaksian hidup kita. Ada amin, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. So don't forget, ya, the final goal adalah untuk melihat Kristus dimuliakan dalam kehidupan kita. Ya, it's not about you, but it's always about Jesus. Oke, mari kita buka ayat yang terakhir di Yakobus 5 ayat 20. Firman Tuhan berkata begini, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut yang menutupi banyak dosa. Ya, we never know. Ya, siapa yang terberkati oleh kesaksian kita. Ya, saya sering menyaksikan kepada anak-anak muda bahwa, hey anak-anak muda, pakai masa mudamu sedemikian rupa untuk melayani Tuhan. Ya, itu saya sering menyaksikan bahwa itu adalah salah satu hal yang tidak akan pernah saya sesali di dalam kehidupan saya, yaitu melayani Tuhan sedari saya muda. Yes, mungkin saya kehilangan apa yang anak-anak muda lain lakukan. Tapi hari ini saya tidak kehilangan keuntungan dari melayani Tuhan ketika saya masih muda. Ya, nah, oleh karena kesaksian itu banyak anak-anak muda bangkit, banyak anak-anak muda akan berapi-api. Ya, oleh hanya karena perkataan yang sederhana di Bapak Ibu Saudara. Dan saya menyelamatkan banyak hidup anak-anak muda dari kekacauan, dari nafsu orang muda. Ya, dan bahwa saya membuat banyak orang berdosa berbalik dari jalannya. So, sesimpel itu.
Kita menceritakan bahwa bagaimana Kristus menyelamatkan kehidupan kita. Kita menceritakan bahwa bagaimana Kristus membawa kita dari kematian kepada kehidupan yang kekal. Ceritakan sama banyak orang bahwa bagaimana ketika Anda bertobat, bahwa bagaimana ketika Anda dilawat. Ceritakan sama banyak orang. Ya, from this day on, tell to the world. Ya, cerita sama banyak orang apa yang Anda alami di dalam Tuhan. Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu. Anda sedang ada di dalam misi penyelamatan jiwa-jiwa. Oleh hal yang kecil yang Anda bagikan kepada dunia, Anda terlibat di dalam misi menyelamatkan banyak jiwa-jiwa. Wow, keren banget ya. Testify itu memang keren banget. Testify merupakan bagian dari misi penyelamatan jiwa-jiwa. Ya. Mulai dari hal yang kecil. Dari keluarga. Selamatkan keluarga kita yang belum mengenal kasih Tuhan. Mulai dari teman-teman. Selamatkan jiwa teman-teman kita yang belum mengenal kasih Tuhan. Mulai dari lingkungan sekitar kita, pekerjaan kita, teman-teman kita. Selamatkan mereka semua. Ya. Anda sedang menyelamatkan orang-orang tersebut dari maut. Nah, oleh karena itu, jangan ditahan-tahan. Jangan ditahan-tahan cerita tentang keselamatan, cerita tentang bahwa bagaimana dahsyatnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan ditahan-tahan. Dan tidak perlu menunggu hal-hal yang besar. Selalu mulailah dari cerita-cerita yang kecil di dalam kehidupan kita. Ada amin Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Saya percaya bahwa apa yang saya bagikan pada pagi hari ini menguatkan dan meneguhkan ya tema kita di bulan ini tentang testify. Saya percaya setelah selesai khotbah ini, Bapak Ibu tidak akan diam saja, tapi akan memberikan kesaksian-kesaksian, bercerita pengalaman-pengalaman yang terbaik yang pernah kita dapatkan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan setiap pribadi. Tuhan, aku tahu bahwa banyak sekali perkara yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, mulai dari minggu pagi hari ini, kami gak pelit untuk membagikan cerita-cerita tentang bagaimana hebatnya Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena tanpa kami tahu, tanpa kami sadari Tuhan, bahwa kami sedang menyelamatkan, kami sedang membawa jiwa orang datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur. Tuhan aku mengutus setiap orang untuk pergi dan menceritakan kesaksian hidup mereka. Sama seperti Paulus Tuhan, menceritakan banyak peristiwa-peristiwa dalam hidupnya. Demikian kami mau mulai bersikap, mau mulai berlaku hari ini, menceritakan kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Oleh karena itu, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan akan melindungi engkau sepanjang minggu ini. Ketika engkau masuk dan ketika engkau keluar, ketika engkau duduk dan ketika engkau berdiri, diberkatilah pekerjaanmu, keluargamu, anak-anakmu, kedua orang tuamu, suamimu, istrimu. Diberkati apa yang kau kerjakan akan berhasil. Dan biarlah kiranya Tuhan memberikan engkau banyak pengalaman di minggu-minggu ini agar kita bisa keluar dan mulai bersaksi. Mari angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah cinta kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus akan bersama-sama dengan engkau mulai dari hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan
Sampai jumpa di minggu depan di ibadah online yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku